Halo, what's up guys, sekarang saya sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta karena hari ini saya mau pergi ke Medan guys. Medan Sumatera Utara. Maunya perginya itu ke Binjai, tapi harus ke Medan dulu guys. Oke, tetap ikuti perjalanan saya. Tonton video ini sampai selesai. Stay tune. Oke guys, kita sedang sahur di bandar. Makannya di Indomaret, pesennya kayak ginian guys. Asik. Sahur on the road. Oke guys, mari kita naik pesawat. Oke guys, sekarang kita udah nyampe Bandara Kuala Namu. Ini saya kira ini di Medan, tapi ternyata Bandara Kuala Namu ini ada di Deli Serdang. Nah, sekarang ketika saya udah berada di Bandara Kuala Namu ini, saya tinggal nunggu dijemput oleh perusahaan yang akan mengundang saya untuk melakukan alih. Kita tunggu aja ya. Kita sedang melakukan kalibrasi alat. Kalibrasi itu adalah membandingkan satu alat ukur dengan alat ukur yang sudah standar atau biasa disebut kalibrator. Seperti di sini posisinya alat ukurnya itu adalah ini. Ini sih indikatornya flexure, dia untuk memecah beton yang berbentuk balok. Tapi yang kita uji adalah alat tes beton dan kita bandingkan dengan ini ya, load cell, dan ini indikator punya kita. Jadi yang dimaksud dengan kalibrasi adalah membandingkan alat standar kalibrator dengan alat ukur yang dimiliki oleh perusahaan. Ini alat yang dimiliki oleh perusahaan yang ini. Nah, dan ini alat ukur standar kita. Ini yang udah terkalibrasi di BPPT. Akan mulai kalibrasi alat compressing mesin ini atau alat tes beton. Di kalibrasi menggunakan standar mates yang udah terkalibrasi di BPPT di tim. Nah, pokoknya di BPPT ini udah alatnya udah dikalibrasi di BPPT dan ini menjadi sebuah alat standar kalibrasi atau kalibrasi. Dan kita lihat persamaan atau perbedaan nilai dari kalibrator dan alat indikator tes beton. Berapapun hasil yang keluar yang dihasilkan oleh kedua alat ini akan kami catat, dan itu namanya kalibrasi. Membandingkan alat punya perusahaan customer dengan alat standar punya kita yang sudah tertelusur ke standar Indonesia. Oke, kita mulai. Siap? Nilai pertama yang akan diuji adalah 200 kN. Kita turunkan dulu speednya. Nyalain, matiin. Di standarnya 200, di sininya ya 204. Oke. Sekarang kita beranjak ke nilai 400 kN. 400 kN adalah lanjut ke 600. Lanjut.
1400. Ya. Lanjut ke 1000 ya. Ya. Sekarang 1200 ya. Ya. 1400 sampai 1400. Oke. Ya. Ya, 1600 sampai 16. Hah? Sampai 16. Benar. Ya. 1600 KN. Ya. Telah. Ya. Ya. 1650. Dah. Cukup sampai 1600 KN. Cukup, Pak. Yang penting terkontrol ininya aman, Pak. Di sini nggak ada kebocoran. Nah, itu dia hasil kalibrasi sampai 1400 KN. Jadi hasil kalibrasi itu adalah membandingkan nilai standar. Nah, ini standar dengan UUT. UUT itu unit under test atau alat yang dikalibrasinya. Kalau di standarnya ada 200 KN, di alat atau UUT yang sedang ditesnya 204, berarti penyimpangannya ada sekitar 4 KN. Kalau misalkan nilai penyimpangannya masih di bawah 2%, di bawah 1%, di bawah 2%, maksimal 2% itu masih diterima. Jadi ini 4% dari 200 itu masih 2%, masih 1%, 2% ya. Itu masih diterima. 400 per 416, berarti kalau 1% dari 400 itu 40. Oh, 408. Oh iya. Ini yang pertama. Oh, sekarang 408. Ini yang kedua. Ini pengujian yang kedua. Tadi pengujian yang ketiga, nanti hasilnya ini ditambahkan terus dibagi 2, nanti itu rata-rata yang dikasih. Pokoknya gitu. Nanti hasilnya ini sih belum matang ya. Karena hasil yang matang itu ketika sudah dimasukkan ke sistem sertifikat, ada penghitungannya namanya BMC atau CMC atau ketidakpastiannya. Nanti perhitungan ketidakpastian itu adalah hitung-hitungan rumus antara ketidakpastian alat, ketidakpastian tegangan, ketidakpastian lingkungan. Itu yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian. Pokoknya ini data ini belum matang. Data mentah. Masih mentah. Oke, di sebelah saya ini ada Pak Stephen. Pak Stephen ini posisinya sebagai apa, Pak? Saya Kepala Quality Control. Kepala Quality Control di PT Beton Agung Persada, betul ya, Pak? Ya, Agung Beton Persada Utama. Persada Utama. Pak, gimana nih testimonial atau kesan-pesan order kepada kami, order kalibrasi kepada kami, Pak, nih kesannya gimana? Pesan saya sih cari yang terpercaya, kemudian pelayanan yang bagus. Sejauh ini sih kami diberi masukan, ada solusinya lah. Kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, ada solusinya. Ya mantap lah pokoknya. Nah, puji syukur alhamdulillah kalau misalkan konsumen puas. Jadi buat kalian semua kalau misalkan pengen order kalibrasi atau misalkan pengen beli alat teknik sipil, beli aja di sini karena di sini udah 100% terpercaya, dijamin nggak akan ketipu, Pak. Iya. Oke? Siap. Sukses terus, Pak Stephen. Pokoknya salam sukses. Siap.
Oke guys, hari ini saya udah selesai kalibrasi. Aduh, itu melelahkan banget. Terus kita juga udah check in hotel, udah booking hotel yang murah, cuma 180.000. Hotelnya bagus, tapi dikasih tempat di lantai 6 yang liftnya cuma sampai lantai 5. Dan dari lantai 5 ke lantai 6-nya itu naik tangga bawa load cell yang 20 kilo itu guys. Goblok banget hotelnya, anjir. Ya, sekarang kita sedang mau wisata kuliner guys ke tempat yang terkenal itu yang suka di-review sama youtuber apa sih youtuber makanan tuh namanya, food vlogger, yang biasanya didatengin siapa sih food vlogger gitu ya, namanya Indomie Becek Agam Senyum. Wah, pasti udah denger kan, udah sering nonton konten-konten yang membahas tentang Indomie Becek Agam Senyum. Ya, saya juga lihat itu langsung ngiler gitu. Jadi ketika saya ke Medan nggak akan sia-siakan, jadi langsung aja ke sana ke Indomie Becek Agam Senyum. Check it out. Sekarang udah ada dateng ini Indomie Becek Bangladesh nih, kayak gini guys. Jadi ini teksturnya kayak gini guys. Ini sih Indomie biasa yang dimasak agak lama ya. Tapi yang bedanya itu telurnya guys. Lihat nih. Telurnya itu, waduh, ini disebutnya sih di sini puding guys. Ini telurnya di sini disebut puding, oke? Di sini disebut puding. Nah, penasaran sih rasanya kayak gimana? Kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti Anda menjadi ironi. Rasanya sih ya nggak kayak Indomie biasa, nggak kayak Indomie goreng. Dia kayak Indomie goreng tapi pakai bumbu Aceh lagi. Ini kayak lebih kayak mie Aceh sih, tapi pakai bahan baku Indomie, dan dia pakai telur, pakai bawang yang banyak. Tinggal dikocek-kocek aja guys ya. Tinggal dikocek-kocek aja kayak gini biar menyatu. Udah gitu tinggal dimakan guys. Dan ini cuma ada di Medan, dan saya jauh-jauh dari Bandung ke Medan sebenarnya untuk kalibrasi, tapi ternyata sambil menyelam bisa minum air, sambil kerja kalibrasi bisa sambil wisata kulineran kayak gini. Oke guys, kita sedang ada di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Biasanya disebut Medan sih Kuala Namu. Kita udah selesai aja tugas di Deli Serdang, bukan Deli Serdang. Kita udah tugas di Langkat, udah kalibrasi alat di sana, tapi ternyata alatnya rusak dan minta diganti, dan digantinya sama kita guys. Jadi ada orderannya, itu bukan orderan kalibrasi, tapi orderannya jadi penggantian alat. Oke guys, gue jelasin aja nih bidang yang hari ini, atau misalkan bidang yang kali ini gue jalanin. Jadi yang gue jalanin hari ini, atau yang gue jalanin sekarang ini adalah bidang kalibrasi. Itu adalah bidang gue zaman dulu ketika tahun 2009 sampai 2013. Jadi guys, gue itu basicnya itu adalah orang teknik, orang engineering. Ya kalau misalkan kalian tahu itu, gue tuh cuman apa ya, berkutat di bidang mesin, terus pengukuran, yang gitu-gitu deh, tentang engineering, tentang pengukuran, yang kerjaannya tuh beroperasi atau mengoperasikan alat-alat yang apa ya? Aduh, gue bingung jelasinnya. Pokoknya alat-alatnya itu kadang alat yang dari Amerika, yang alat ukur suhu, alat ukur tekanan, alat ukur flow, alat ukur aliran, alat ukur apa ya, timbangan, masa kayak gitu pokoknya. Gue bingung jelasinnya karena itu adalah bidang lama. Jadi gue tuh udah 8 tahun vakum tentang dunia kalibrasi, teknik, dan engineering. Tapi karena kemarin tuh pas bulan Februari gue lagi butuh duit, gue juga lagi santai juga, nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada yang butuh kalibrasi.
Dan itu alatnya banyak dan nilai uangnya itu lumayan gede guys. Bayangin aja 30 juta nilainya hanya untuk mengecek atau mengetes alat ukur sebanyak 10 unit. Dan itu biayanya itu dari Bandung ke lokasinya itu ditanggung oleh perusahaan tersebut. Kemarin tuh di Medan, sama kayak sekarang itu di Medan. Kemarin tuh ada panggilan kerja, bukan panggilan kerja, panggilan tugas dari Medan. Cuman gue aja nggak kesana guys. Guanya itu di Bandung dan gue cuma nyuruh orang karena gue takut naik pesawat waktu itu karena waktu itu baru aja kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya. Jadi gue takut naik pesawat. Nah sekarang tuh bulan April, 2 bulan semenjak gue nerima tawaran kalibrasi itu, gue ke Medan lagi karena ada kerjaan yang sama tapi perusahaannya berbeda guys. Dan dari nilai 30 juta itu untungnya gede guys, lumayan. Jadi kalau misalkan gue dagang baju itu kan misalkan harganya 50 juta harga bajunya, terus kerjaannya itu dari pagi sampai sore ngebungkusin, ya sama aja sih sebenarnya kalau kerja mah gitu-gitu aja. Tapi plusnya di kalibrasi ini kalau nilainya segitu kita bisa keliling jalan-jalan ke luar kota, bahkan bisa juga jalan-jalan keliling Indonesia. Karena pekerjaan kalibrasi ini adalah pekerjaan yang menuntut orangnya atau gua ajain teknisinya itu datang ke tempat, bawa alat ukur dari Bandung, bawa standarnya, bawa kalibrator sih namanya. Terus melakukan pengujian di sana. Setelah itu jalan-jalan dulu di sana, udah itu balik lagi ke Bandung. Kayak sekarang nih ada panggilan tugas di Langkat, Sumatera Utara. Langkat itu ada Medan, Binjai, Langkat. Jadi masih deketan sama Medan. Dari Bandung ke Jakarta dulu, dari Jakarta naik pesawat ke sini, ke Kuala Namu di Deli Serdang, habis itu ke Langkat lewat Medan dulu. Di Langkat kita kerjain dulu alat-alatnya itu dari pagi, dari kemarin itu dari jam 10 sampai sore, sampai jam 5 sore ngerjain alat. Dan ternyata alatnya bermasalah. Setelah kita kalibrasi, kita setting itu juga masih bermasalah. Dan akhirnya si konsumennya tersebut pengennya diganti aja alat indikatornya, tapi nggak diganti total keseluruhan alatnya. Yang diganti itu cuma sensor transducer namanya, kalau kalian tahu ada transducer, alat yang bisa mengubah besaran gaya atau besaran tekanan menjadi besaran listrik. Jadi ya gitulah pokoknya transducer, kalian cari aja di Google kalau misalkan penasaran. Jadi ganti transducer sama ganti indikator. Setelah diganti baru alat itu bisa dioperasikan dan bisa dikalibrasi. Jadi kalibrasinya nggak jadi. Jadi sensornya sama indikatornya itu diganti dan itu alatnya itu dikirim dari Bandung. Nanti kita tes dulu sebelum dikirim ke Langkat ini, sebelum sampai ke tangan konsumennya kita tes dulu alatnya, kita kalibrasi dulu. Kalau misalkan ternyata alatnya udah bagus, tinggal dikirim ke sini. Mungkin saya kirimnya pakai ini aja, pakai Indah Kargo jalur darat gitu ya, nggak boleh lewat pesawat karena ada baterainya. Seperti kita tahu kalau misalkan kita ngirim alat itu nggak bisa yang mengandung baterai ke bagasi pesawat karena itu berpotensi meledak. Makanya kita kirim lewat jalur darat aja guys. Nah setelah sampai mana pokoknya gitulah. Jadi hasil perjalanan kita kali ini, kita kalibrasi, ternyata alatnya bermasalah, kita tawarkan untuk penggantian alatnya dan perusahaannya setuju. Nanti dari Bandung kita cari alatnya, kita rakit di Bandung, terus kita kalibrasi dulu, kita sesuaikan dulu dengan dengan alat yang di sini. Maksudnya sesuaikan itu di sana, disetting sedemikian rupa biar alatnya itu cocok dengan alat yang di sini. Setelah beres di setting dari Bandung, baru alatnya dikirim ke sini, ke Langkat, untuk dipasang ke alat yang kita kalibrasi kemarin guys. Dan kali ini posisi gua di sini adalah sebagai freelancer atau sebagai freelance yang mengerjakan alat-alat yang pengen dikalibrasi. Jadi gua nggak kerja di sebuah perusahaan, tapi ini murni gua freelance. Karena yang nyari orderannya itu, yang punya orderan, yang punya alat itu teman gue guys. Ini dia orangnya, si goblok Arif nih guys. Halo, perkenalan dong.
Nama siapa? Halo, nama saya Arif dari Arif. Bandung. Usia berapa tahun Arif? Usia 27 tahun. 27 tahun guys. 27 gitu? Iya, 27 tahun. Dia ini teman gua waktu dulu zaman dikalibrasi, dulu sih posisinya OB guys. Dia nggak? Dulu OB. Betul. Sebelum jadi OB ngapain? Kerjanya apa? Ya, serabutan. Serabutan. Apa aja serabutan dong? Banyak. Dagang apa? Fried chicken, terus odong-odong. Nah, tapi ternyata setelah beberapa tahun kerja di kalibrasi, yang asalnya OB guys, yang asalnya tukang odong-odong itu berubah jadi bos kalibrasi guys. Ini orderannya banyak. Lu jangan lihat dari atas sampai bawah outfitnya berapa gitu, tapi saldo dia di rekening dia puluhan juta guys. Saldo ada berapa sekarang bos? Adalah Berapa? 100 juta ada bos? 100,5 juta katanya saldonya guys. Gua aja saldonya gak segitu guys. Nah, karena dia lagi butuh bantuan gua dan gua juga mau bantuin karena kerjaan dia bisa bantuin gua juga. Jadi gua bantuin guys. Jadi buat kalian semua kalau misalkan tertarik tertarik menggunakan jasa kami untuk mengkalibrasi alat kalian, kalau misalkan kalian tuh misalkan posisinya ada di purchasing ya, biasanya yang butuh kalibrasi apa sih Rip? QC, purchasing, sama apa lagi? Kepala lab. Nah, jadi buat kalian semua yang ada posisinya di kepala laboratorium, posisinya ada sebagai purchasing atau quality control. Kalau quality assurance masuk nggak? QA? Enggak ya? Banyak kan quality control ya? Quality control butuh jasa kalibrasi, hubungi aja saya atau hubungi kami, perusahaan broker kalibrasi yang bernama perusahaannya AKM, CV AKM, PT AKM bos. CV AKM. Hubungi kami di nomor yang kami bisa mengerjakan kalibrasi alat apapun. Semua alat teknik sipil, alat-alat pengujian, konstruksi, semua alat konstruksi, semua alat teknik sipil bisa kami kerjakan. Entah itu dari pengadaan alat baru, terus kami juga bantu untuk pelayanan kalibrasi, untuk pengujian, semuanya tertelusur. Semua legalitas ada, alatnya sudah standar SNI dan standar ASTM internasional. Oke. Nah gitu guys, jadi kalau misalkan buat orang-orang yang ada di bidang teknik sipil, mau di batching plant, mau di universitas, mau apapun itu, kalau misalkan butuh alat teknik sipil, alat pengujian beton, alat pengujian tanah, alat pengujian batuan, sama alat pengujian aspal, Anda bisa order di kami di AKM. Kami bisa mengadakan pengadaan alat bisa perbaikan alat, bisa atau servis, bisa juga kalibrasi yang ada sertifikatnya dan kami bisa dipercaya. Kalau misalkan Anda ragu-ragu dengan jasa kalibrasi yang lain, broker kalibrasi yang lain, kalau misalkan order desain di sini di kami, nggak usah ragu lagi, karena kami orangnya ada, barangnya bagus-bagus, dan yang paling penting kami itu terpercaya. Dijamin ketika Anda sudah transfer DP, kalau misalkan Anda pesan barangnya akan kami kirimkan, dan kalau misalkan Anda transfer DP untuk kalibrasi, kami akan datang ke tempat Anda untuk mengkalibrasi alat-alat yang Anda punya. Alat-alat yang Anda butuhkan sertifikatnya akan kami kalibrasi dan kami keluarkan sertifikatnya. Sekian video ini, jumpa kami di video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, and subscribe channel ini. See you next time in next videos. Bye-bye.